Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share informasi seputar PPG Prajabatan. Jadi, dalam video ini nanti Guru Online akan membahas apa sih PPG Prajabatan. Lalu untuk bisa ikut PPG Prajabatan, apa saja tes yang harus dilalui. Lalu tes apa sih kira-kira yang banyak pesertanya gugur. Nah, akan kita bahas di sini ya. Kita akan belajar dari PPG Prajabatan tahun 2020 kemarin yang tapi perjalanannya ditunda karena ada COVID, lalu dilanjutkan di tahun 2021 akhir ini kemarin tesnya, dan sampai sekarang masih berlangsung sepertinya pendidikannya. Nah, kita akan belajar dari tes-tes tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya kita bisa mengikuti PPG Prajabatan. Baik, akan kita mulai dari PPG Prajabatan itu apa? Nah, PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi guru bagi orang-orang yang berminat untuk berprofesi sebagai guru. Jadi program ini menyasar lulusan S1 atau D4, baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Mahasiswa PPG Prajabatan akan mengikuti pendidikan selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi pada program pendidikan tersebut, peserta didiknya akan mendapat pendidikan khusus untuk menguasai kompetensi seorang guru. Nah, jadi akan kita bahas sekarang apa saja tahapan-tahapan tes agar kita bisa mengikuti PPG Prajabatan. Nah, untuk diketahui terlebih dahulu, kemarin PPG Prajabatan itu buka gelombang 2-nya tahun 2020 ya. Namun ini ada penundaan pelaksanaan seleksi akademik. Ini berdasarkan suratnya 19 Maret 2020. Hal penundaan pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2020. Nah, jadi intinya karena COVID, maka PPG Prajabatan gelombang 2 yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2020, seleksinya ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Nah, jadi ini surat penundaannya dulu ya. Nah, lalu perlu diketahui bagi pembaca yang lain bahwa ini bukan pendaftaran baru PPG Prajabatan, tapi kelanjutan proses seleksi yang tertunda sejak bulan Maret tahun 2020 karena pandemi COVID. Jadi, yang sedang berlangsung dari tahun 2021 sampai sekarang 2022 berarti masih dalam pendidikan ya, karena 2 semester. Nah, itu mulanya adalah yang pendaftaran gelombang 2 tahun 2020 yang ditunda kemarin. Nah, baru dilaksanakan sekarang, seperti itu. Baik, perihal tahapan-tahapan tesnya ya. Yang pertama itu ada seleksi seleksi akademik yang kedua. Ini yang pertama adalah seleksi administrasi terlebih dahulu. Ya betul, yang pertama harus melewati seleksi administrasi terlebih dahulu. Jadi guru online sudah cari-cari informasi. Jadi seleksi administrasi ini apa aja sih yang diperhatikan dalam seleksi administrasi gitu supaya lulus seleksi administrasinya. Maka kita sudah ada berdasarkan prosedur operasional bakunya, POB-nya, seleksi calon mahasiswa program PPG Prajabatan 2019, ini yang tahun 2019, sepertinya tidak jauh berbeda ya kalau seleksi administrasi. Nah, itu dikatakan bahwa seleksi administrasi dilakukan oleh LPTK penyelenggara seleksi secara daring. Seleksi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang diunggah calon peserta sesuai dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi yang dilihat adalah apakah sudah memang benar lulusan S1 atau D4 dari program studi terakreditasi minimal B. Nah, itu yang akan dilihat. Lalu yang kedua, memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3. Jadi sekurang-kurangnya 3,0 IPK-nya. Itu juga yang dilihat. Ini POB
tahun 2019 ya. Setidaknya ini bisa dijadikan gambaran. Tapi nggak tahu kalau ke depannya akan ada perubahan. Nanti kalau sudah ketemu informasi yang terbaru akan guru online share lagi ya. Lalu yang ketiga, berusia setinggi-tingginya 34 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran. Jadi setinggi-tingginya berarti maksimal umur 34 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran ya. Lalu yang keempat, program studi S1 atau D4-nya linear tidak dengan bidang studi pada program PPG. Itu juga yang akan dilihat. Jadi cek aja linearitasnya, linearitas kualifikasinya. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, calon mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi, PD Dikti. Nah, seperti itu. Seperti kalau yang ke-6, 7, 8, 9 ini bebas nafza, sehat jasmani dan rohani, surat berkelakuan baik atau SKCK itu dibawa pada saat lapor diri. Lalu yang ke-9, membayar biaya seleksi sebesar 300.000. Seperti itu ya. Jadi biaya pendaftarannya Rp300.000 seperti itu. Itu terkait seleksi administrasi. Jadi yang dilihat sudah benar lulusan S1 atau D4 dari program studi akreditasi minimal B, lalu IPK-nya dilihat sekurang-kurangnya 3,0, lalu usianya pada saat pendaftaran Desember tahun pendaftaran itu maksimal 34 tahun. Lalu dilihat juga linear tidak bidang studi yang diambil saat PPG Prajabatan nanti. Seperti itu ya. Baik, itu terkait seleksi administrasi. Lalu setelah seleksi administrasi, apa yang dilaksanakan lagi tesnya? Nah, ketika sudah diumumkan, sudah lulus seleksi administrasi, maka akan tes seleksi akademik. Nah, tadi setelah mengikuti seleksi administrasi, maka nanti akan mendapat surat pengumuman seperti ini. Nah, jadi akan tahu berapa peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kalau PPG Prajabatan tahun 2021, ini yang suratnya 31 Agustus 2021, itu daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 sejumlah 4.728 orang. Jadi yang lulus seleksi administrasi PPG Prajabatan gelombang 2 itu ada 4.728 orang. Baik, maka akan dilampirkan nama-namanya yang lulus seleksi administrasi. Nah, lalu lanjutlah mengikuti seleksi akademik. Seperti itu ya. Nah, setelah diumumkan seleksi akademiknya, nanti ada surat pengumumannya seperti ini. Maka menindaklanjuti surat kami nomor jumlah pendaftar PPG Prajabatan gelombang 2 yang mengikuti seleksi akademik, bakat, minat, dan kepribadian pada tanggal 23 September 2021 yaitu sejumlah 3.049 orang dari total 4.728 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Berarti dari 4.000-an orang, 4.700 yang lulus seleksi administrasi yang mengikuti seleksi akademik, bakat, minat, dan kepribadian itu sejumlah 3.049 orang. Dan berapa orang yang lulus? Maka yang lulus di sini dinyatakan 1.483 orang. Baik, berarti bisa kita ambil kesimpulan dari 3.000 yang ikut seleksi akademik, bakat, minat, dan kepribadian setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Maka yang dinyatakan lulus, yang berhasil lulus seleksi akademik, bakat, minat, dan kepribadian hanya setengahnya berarti ya, 1.483. Berarti memang benar-benar harus belajar untuk menghadapi seleksi akademik, bakat, minat, dan kepribadian. Karena kalau berdasarkan dari
PPG yang sudah berlangsung, PPG Prajabatan yang sudah berlangsung dari 3049 yang tes, 1483 yang berhasil lulus. Berarti setengahnya tidak lulus di tes akademik, bakat, minat, dan kepribadian. Jadi harus menjadi perhatian kita semua, berarti harus belajar lebih ekstra dan benar-benar mempersiapkan diri jika rekan-rekan sekalian ingin mengikuti PPG Prajabatan seperti itu. Nah, jadi setelah dinyatakan lulus seleksi akademik, lalu apa lagi? Masih adakah lagi? Masih ada. Nah, lalu yang terakhir adalah tes wawancara. Jadi yang terakhir adalah tes wawancara, akan diumumkan seperti ini. Ada tes wawancaranya tanggal 29 September, lalu nanti akan diumumkan tanggal 5 Oktober. Nah, seperti itu ya. Baik, lalu setelah mengikuti tes wawancara akan keluar pengumuman seperti ini. Nah, jadi dari sebanyak 1.453 orang berhasil lulus seleksi wawancara gelombang 2. Nah, seperti itu, berarti di tes wawancara ini hanya sedikit ya yang tidak lulus. Berarti yang memang betul-betul banyak yang tidak lulus adalah di seleksi akademiknya, akademik minat bakatnya ya. Baik, dan akhirnya 1.453 orang berhasil lulus sampai tahap seleksi wawancara gelombang kedua ini. Maka akan dilampirkan juga nanti nama-namanya seperti itu. Maka sebanyak 33 LPTK akan melaksanakan PPG Prajabatan bagi peserta calon mahasiswa PPG Prajabatan yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 1 dan 2 dengan total peserta sebanyak 1.830 orang sebagaimana daftar rekapitulasi LPTK penyelenggara PPG Prajabatan tahun 2021 terlampir. Nah, seperti itu. Jadi dari gelombang 1 dan gelombang 2 berjumlah 1.830 orang yang akhirnya mengikuti PPG Prajabatan. Nah, baik. Setelah semuanya selesai tes, semua tahapan tes sudah terlaksanakan, sudah mendapat peserta akhirnya yang lulus sampai tahap akhir tes dan akan mengikuti PPG Prajabatan, maka yang terakhir adalah lapor diri. Nanti akan ada pengumumannya seperti ini. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 ya. Nah, nanti nama-namanya bisa diunduh, disebutkan di sini. Nah, lalu disuruh untuk lapor diri. Jadi nomor 4 di sini disebutkan calon mahasiswa melaksanakan lapor diri secara daring untuk mengumpulkan dokumen sebagaimana terlampir melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi. Jadi sudah ditempatkan, masalah penempatan udah oke, lapor diri, kumpul dokumen, maka berkuliah lagi tinggal 2 semester atau 1 tahun dijalani untuk melaksanakan PPG Prajabatan. Baik, itu tadi gambaran seleksi tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang harus berhasil dilewati supaya rekan-rekan dapat mengikuti PPG Prajabatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Informasi ini dikumpulkan berdasarkan informasi-informasi dari PPG Prajabatan yang sedang berlangsung saat ini atau yang sebelumnya, ada yang tahun 2019, 2020 sebagai gambaran saja. Bisa jadi tahun depan syaratnya berbeda atau apa, nanti jika ada informasi yang terbaru akan di-share lagi. Ini hanya untuk gambaran supaya tahu, oh seperti ini ternyata tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti itu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.